Salam, perkenalkan nama saya Triberti Royesti Lawalu, Prodi PAUD kelas B semester 1. Di sini saya akan menjelaskan atau membacakan sedikit penjelasan dari mata kuliah profesi pendidikan tentang guru PAUD profesional. Yang pertama, pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, mulai serta terampilnya memperlukan dirinya sebagai masyarakat, bangsa, dan negara. Terdapat beberapa hal yang sangat penting untuk kita kritis dalam konsep pendidikan menurut bunyi undang-undang serta pertama undang-undang tersebut. Pertama, pendidikan adalah usaha dasar yang terencana. Hal ini berarti proses pendidikan ini sekolah bukanlah proses yang dilaksanakan secara asal-asal dan untung-untungan, akan tetapi proses yang bertujuan sehingga segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan pada pencapaian tujuan. Kedua, proses pendidikan yang terencana itu diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Berarti pendidikan tidak boleh mengesampingkan proses belajar. Pendidikan tidak semata-mata berusaha untuk mencapai hasil belajar, akan tetapi bagaimana memproses hasil atau proses yang terjadi pada diri anak. Dengan demikian, dalam pendidikan antara proses dan hasil belajar harus berjalan seimbang. Pendidikan yang mementingkan salah satu di antara tidak akan dapat dibentuk manusia yang berkembang secara utuh. Ketiga, suasana belajar dalam pembelajaran untuk berkaitan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Ini berarti proses pendidikan ini harus berorientasi pada siswa. Pendidikan adalah upaya pengembangan potensi anak didik. Dengan demikian, anak harus dipandang sebagai organisme yang sedang berkembang dan memiliki potensi. Tugas pendidikan adalah mengembangkan potensi yang demikian. Anak didik bukan menjalankan material pembelajaran, akan memaksa agar anak dapat menghafal data dan fakta. Keempat, akhir dari proses pendidikan adalah kemampuan anak memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, mulai serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini berarti proses pendidikan berujung kepada pembentuk sikap, pengembangan kecerdasan atau intelektual, serta pengembangan keterampilan anak sesuai kebutuhan. Ketiga aspek ini, sikap, pengetahuan, keterampilan, arah dan tujuan pendidikan yang harus diupayakan. Dengan demikian, ketika kita memberikan pelajaran, jika ini sudah terbentuk, maka semua guru mata pelajaran apapun yang diberikan akan mengajarkan pada tujuan yang sama, yaitu membentuk sikap, kecerdasan, dan keterampilan
bagi setiap anak didik agar mereka berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan. Dasar yang dimaksud di sini adalah dasar pelaksanaan yang mampu berperanan penting untuk menjadikan pengalaman dalam melaksanakan pendidikan di sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Adapun dasar pendidikan di Indonesia secara yuridis formal telah dirumuskan antara lain sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Pendidikan dan Pengajaran, Nomor 2 Tahun 1945, Bab 1 Pasal 4 yang berbunyi pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang tercantum dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Istilah dan pengertian anak usia dini. Istilah pengertian anak usia dini merupakan istilah pengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Pendidikan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menggunakan sistem persekolahan untuk maksud sama. Kebanggaan istilah tersebut mengacu pada referensi internasional yang sekarang banyak menggunakannya. Pendidikan anak usia dini adalah bentuk layanan pendidikan bagi anak dengan rentang usia 0 sampai 6 tahun diberikan sebelum anak memasuki pendidikan sekolah dasar. Sasarannya adalah mencapai kematangan perkembangan anak, yaitu memastikan seluruh tugas perkembangan kemampuan berpikir, kognitif, berkomunikasi, bahasa, fisik atau motorik, emosi, dan sosial dapat bertumbuh berkembang serta tidak ada aspek terlambat. Para ahli PAUD meyakinkan bahwa hambatan perkembangan akan bergaul terhadap kehidupan anak di masa depan, seperti kurang mampu memecahkan masalah dan mudah menyerah dalam persaingan hidup. Oleh karena itu, sedapat mungkin sejak usia dini, seorang anak penting untuk dibimbing, dididik, dilatih agar semua aspek perkembangannya dapat tumbuh profesi sesuai usia. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini berorientasi kepada tugas perkembangan, sedangkan sekolah dasar lebih berorientasi kepada penguasaan akademik dengan target tertentu.